gagak yang hitam manis. Kami nak balik. Tak boleh ikut. Manis? Aku? Halo semua, kembali lagi di Friday Rumors. Di episode kali ini kita akan membahas animasi yang berkerabat dekat dengan Upin Ipin. Apalagi kalau bukan... Dulu saya hampir tak pernah alpa menonton Pada Zaman Dahulu di TV, sebab konsepnya yang mengangkat kisah para hewan di hutan, dipadukan dengan dominasi alam hijau seperti pohon yang rindang dan rerumputan. Jujur saja, sewaktu kecil saya pernah bercita-cita ingin tinggal di hutan seperti ini, layaknya Tarzan, tapi hanya 1 minggu saja. Kalau kelamaan, nanti ketinggalan berita update yang menyiarkan hukuman gantung para pejabat korup. Sebutan Pada Zaman Dahulu kita singkat Paman. Dalam alur cerita Paman selalu menghadirkan sebuah kisah yang diangkat dari sebuah peribahasa. Contohnya seperti lebih besar pasak daripada tiang, bagi koruptor dipenggal 2, lempar janji sembunyikan anggaran, dan sebagainya. Nah, sehubungan dengan itu, di video ini kita akan fokus pada karakter jahat di kisah Paman ini. Namun sebelum itu, perlu diingat bahwa personal para karakter tidak konsisten dalam satu kesatuan. Beberapa ada yang personalitinya tergantung pada tema cerita yang diangkat. Jadi kita akan berbicara per episode dan tidak mewakili keseluruhan. Let's get into it. Villain urutan pertama ada si Kera. Kesan pertama yang saya tangkap dari primata ini adalah adanya indikasi bahwa dia memiliki 2 kepribadian. Satunya memiliki sifat baik dan ramah, sedangkan yang lainnya memiliki perangai yang cenderung jahat dan temperamental. Pada episode Jangan Berkawan dengan Kera, dia dengan cerdiknya melemparkan sebuah kelapa ke udara dan berpura-pura cedera. Kancil! Jangan beritahu kancil! Kancil je! Tak boleh! Nanti habis makanan kita! Nak makan apa? Kita makan sikit je! Ha, ni makan kau! Kau cakap dengan diri sendiri. Tindakan culas tersebut ia lakukan agar bisa mendapat makan siang gratis yang menghabiskan anggaran. Pemimpin para Kera di Pada Zaman Dahulu ini mungkin sangat bodoh dan rakus. Setelah berhasil menipu kura-kura dan yang lain, si Kera pun berkata-kata manis agar bisa join ke circle kura-kura. Tak ada masalah! Aku akan simpan semua rahsia kita! Aku juga akan jadi kawan yang jujur dan ya! Mudah dan senang, kita bersama! Pandainya Kera berkata manis, sangat manis. Di ending, setelah Kera mengetahui ruang penyimpanan rahasia semua makanan kura-kura, dia pun mukbang dan melahap habis makanan tersebut. Bisa dibilang Kera ini sebetulnya memiliki kecerdasan emosional, tapi malah digunakan untuk berbuat jahat. Pertama, coba perhatikan kemampuannya dalam menjilat hingga dapat mengelabui 3 hewan sekaligus, yakni kura-kura, kelinci, dan tikus. Kecerdasan emosional terdiri dari beberapa aspek, diantaranya ada keterampilan sosial. Melalui itu, Kera mengatur ekspresi dan penggunaan kata sehingga nampak sangat meyakinkan. Ini sekaligus menyentuh sisi emosional lawan bicara melalui janji manis, rayuan, dan semacamnya. Kombinasi ini bisa sangat efektif jika dilakukan dalam waktu dan momen yang pas. Di dunia nyata, trik menjilat bisa kita temukan pada kasus hubungan cinta monyet para remaja. Biasanya di awal kenalan, cowok sebisa mungkin mengeluarkan kata gombal dan rayuan untuk menggait cewek incarannya. Setelah dapat dan si cewek baper, mereka pun berzina dengan berhubungan seksual. Beberapa waktu kemudian, cowoknya bosan lalu pergi begitu saja, meninggalkan ceweknya yang sudah pecah perawan. Jadi pesan moral yang bisa kita pelajari dari villain pertama yaitu si Kera adalah tetap waspada dengan orang yang suka mengeluarkan kata-kata manis. Contoh paling dekat bisa kita saksikan setiap 5 tahun sekali. Perhatikan para caleg, semakin banyak mereka berjanji manis, maka semakin patut untuk kita curigai. Sekarang kita beralih ke villain urutan kedua. Ini bukan urutan terkuat ke lemah ya. Villain kedua ada kerabat Kera yaitu sang monyet. Khusus untuk monyet, ini yang saya maksud di awal. Dalam setiap cerita, dia kadang jahat, kadang baik. Ada satu episode Paman yang menceritakan kekalahan Raja Singa sampai-sampai ia hanyut di sungai. Imbas dari kekalahan tersebut, membuat penghuni hutan harus melantik raja hutan yang baru.
Mereka dalam kondisi cemas dan ketakutan sebab jika Raja Rimba tidak ada, lantas siapa yang akan jadi pelindung penghuni hutan? Dalam suasana risau tersebut, saya menemukan pertanda atau wujud dari kecerdasan monyet dalam memanfaatkan situasi. Seperti peribahasa, bagai menangguk di air keruh, yang artinya mengambil keuntungan di atas situasi yang sedang kacau. Monyet dengan cerdiknya bernarasi secara persuasif di atas batu, gayanya benar-benar mirip ala caleg setiap pemilu. Kalau begitu, coba tengok aku. Bukankah aku mirip manusia? Bagaimana kalau aku saja yang menjadi raja? Tubuhku memang tidak besar, tapi aku punya cara untuk menghadapi mereka. Aku akan bincang dengan mereka supaya tidak mengganggu kita lagi. Siapa sokong aku jadi raja? Adegan ini sungguh membuat saya jadi teringat sewaktu musim pemilu. Para penghuni hutan seperti gajah, kelinci, dan kerbau adalah cerminan para rakyat yang bermental budak, miskin, dan gampang dibodohi. Sedangkan satu-satunya hewan yang nampak tidak setuju jika monyet jadi raja adalah harimau saja. Nah, harimau mempresentasikan rakyat yang mampu berpikir secara rasional dan independen, yang tentunya tidak akan mudah dibodohi. Seterusnya, janji monyet yang katanya akan berdiplomasi dengan pemburu, menggambarkan janji makan siang gratis yang secara masif membodohi masyarakat yang sama-sama bodoh. Prinsip mereka yang penting perut kenyang, hati pun senang, meski otak kosong malas mikir, ya oke gas, tapi yang digas adalah kebodohan dan kemiskinan. Villain urutan ketiga ada Musang. Dia juga termasuk karakter dengan perangai inkonsisten. Ada satu episode yang justru dia baik, lebih tepatnya di episode Musang dikhianati ayam sebab memakan habis jagung sengketa dalam tanda kutip. Jadi singkatnya, Gagak menemukan sepotong ayam yang ia curi dari pemburu. Lalu Musang datang memanipulasi Gagak agar ayam tersebut terjatuh. Oh, baru aku teringat. Suara kau sangat merdu. Semua binatang memuji suara kau. Betul Gagak, aku tak tipu. Nyanyilah untuk aku. Ada beberapa permasalahan yang saya lihat di sini. Pertama dari Gagak sendiri. Mengapa ia begitu mudah tertipu dan terlena dengan pujian Gagak? Kemungkinan besar ini disebabkan oleh harga diri Gagak yang lemah. Harga diri yang lemah membuat dia gampang terpengaruh oleh validasi eksternal. Jika kita angkat ke dalam konteks kehidupan nyata, sebuah pujian atau validasi adalah bagian dari hierarki kebutuhan sosialnya Maslow. Orang yang jarang mendapat pujian di masa kecil bisa jadi sangat sensitif dan mudah terikat oleh sebuah apresiasi dari orang lain. Jadi jalani hidup ini dengan prinsip dipuji tak tumbang, dihina tak terbang. Kedua, melihat bagaimana Musang menipu Gagak itu menggunakan salah satu dari dua trik ini, yaitu flattery dan love bombing. Flattery secara sederhana adalah ketika kamu memuji seseorang dengan sangat manis dan dilebih-lebihkan, tetapi niatmu memuji bukan datang dari hati, melainkan dengan maksud mendapatkan sesuatu dari orang tersebut. Kedua, love bombing, tapi ini konteksnya sering dalam hubungan romansa, yaitu strategi dalam memberi pujian yang juga secara berlebihan di awal-awal hubungan demi membuat pasangan merasa terikat. Ujaran yang mungkin paling relevan adalah, "Kamu segalanya, aku tak bisa hidup tanpamu." Udara pun menangis sebab perannya dalam kehidupan tak diakui. Villain terakhir ada Bangau, tapi sudah kita bahas di video lampau. Mungkin kamu akan bertanya, kenapa hewan seperti harimau dan singa tidak termasuk? Coba tebak alasannya. Jawaban yang paling masuk akal mungkin akan dipin.